merekomendasikan kayaknya kamu bagus begini deh gitu. Dan aku kan orangnya yang kayak ya udah bagus gitu. Selagi itu memang masih kayak masih masuk konsep aku. Bisa diceritakan dulu gimana jodohku ini kembalinya Mbak Diana ke Jadi dengan aku mengeluarkan Kencengan ya, Kak? gimana jodohku, sebenarnya aku bukan Oke, lagi batuk soalnya. Sebenarnya aku bukan vakum di industri musik ya. Cuman aku memang hampir setiap hari bernyanyi. Hanya kayak tadi aku bilang, udah lama nggak mengeluarkan karya. Dan akhirnya aku dipertemukan dengan orang-orang seperti Mas Romirun dan juga tim-tim kreatif lainnya. Dan juga memang sama Mas Nurbayan ini kita tuh udah punya konsep dari tahun-tahun kemarin. Dan hanya bisa terrealisasi di awal tahun ini. Gitu. Sebenarnya ada beberapa lagu ya. Ada lagu tampol juga, cuman lagu tampol ini nanti di bulan-bulan berikutnya. Lagu tampol kan adalah jargon aku sendiri ya, kalau teman-teman media lihat ikuti lagu tampol ini lagu jargon aku. Nah, di awal tahun ini memang kita sepakat bahwa mengeluarkan single yang berjudul Dimana Jodohku dengan genre dance dut. Kenapa kita memilih genre dance dut? Karena akhir-akhir ini udah nggak ada lagi genre-genre yang kayak gitu ya. Zaman dulu, zaman Saskia Gotik, zaman siapa lagi yang penyanyi-penyanyi dangdut yang terkenal dengan genre-genre seperti ini. Dan beberapa tahun ini hilang ya dengan genre itu. Dan akhirnya kita sepakat, aku Mas Nurbayan mengeluarkan genre seperti ini gitu. Jadi kayak kita mengembalikan lagi ingatan-ingatan kita musik-musik seperti ini gitu. Adian, ini lirik lagunya mungkin relate juga nggak sih, pernah merasakan juga nggak sih? Nah itu dia ini sebenarnya bukan kisahku, tapi ini adalah kisah seorang gadis. Dan memang lagu ini aku sama Mas Nurbayan kita berkonsep gitu. Kita banyak bertukar pikiran, kita bikin seperti beliau bilang, kita mau bikin karya apa ya, kita fiktif ya, cerita-cerita dari kisah-kisah dari orang-orang gitu. Jadi bukan ceritaku. Jadi ini adalah sebuah kisah anak-anak muda mungkin atau apa yang kita gali, yang kita angkat menjadi sebuah lagu. Karena punya ada 12 lagu ya. Iya. Setiap bulannya lirik itu akan berkolaborasi dengan budaya atau hanya singlenya aja? Ini adalah konsep kita, konsep aku sama Mas Nurbayan. Memang aku akan berkolaborasi terus dengan beliau dan juga nggak menutup kemungkinan suatu saat kita akan berkolaborasi lagi dengan musisi lain atau apa ya yang bisa kita bikin menjadi sebuah karya. Kenapa tertarik dengan kolaborasi dengan Mas Nurbayan? Ya karena ya namanya kita berkonsep itu kadang-kadang chemistry-nya dapat ya, lagunya atau apa. Makanya saya memilih untuk berkonsep dan berkolaborasi dengan beliau. Bagaimana mungkin ada kesulitan nggak sih Mbak saat proses rekaman atau membuat video klip? Mana? Proses rekaman dan video klip saat proses rekaman atau pembuatan video klip? Sebenarnya aku nggak suka awalnya tuh liriknya kan. Aku tuh emang agak pemilih lirik ya, agak susah. Tadi dia udah bilang agak sedikit susah. Tadinya aku pikir ini liriknya kayaknya gimana ya, Tuhan di mana jodohmu, seakan-akan gimana gitu ya. Tapi dikasih pengertian juga sama beliau bahwa kita kalau mau berkarya itu ya kita berkarya totalitas aja gitu. Belum tentu apa liriknya, belum tentu juga apa yang kita alami atau gimana ya, kita berkarya aja gitu loh dengan totalitas. Makanya ya udah gitu, aku mau gitu, dan akhirnya aku menjalankannya dengan benar-benar sungguh-sungguh, totalitas juga, sehingga buat aku lancar-lancar aja. Budaya ini kan pernah menciptakan lagu Dora dan Udin banget. Kalau kalian sendiri seoptimis apa nih dapat menyaingi lagu-lagu yang diciptakan? Jadi di sini aku itu optimis ya, tapi aku tidak apa ya istilahnya membandingkan atau bersaing dengan karya-karya orang lain ya. Di sini aku hanya ingin menampilkan yang terbaik, menampilkan karya-karya terbaik gitu dari diriku sendiri gitu.
gitu ya, mempersembahkan karya terbaik untuk semuanya, sehingga dari karyaku, dari laguku ini bisa menghibur semuanya, itu aja sih. Dari segi video klip sendiri kita bicara tentang menonjolkan kesaksian ya Mbak ya. Itu memang ciri khas dari Mbak Diana sendiri? Aku nggak ngerti ya. Nah, untuk kalau ngomong tentang video klip ini, aku malah nggak ngambil untuk konsep. Jadi konsep ini tuh dipilih sama ditentukan sama videografernya Mas Romi Rum. Tadinya aku nggak berpikir sama sekali video klipnya kayak gimana ya, tapi beliau yang dia merekomendasikan kayaknya kamu bagus begini deh gitu, dan aku kan orangnya yang kayak ya udah bagus gitu, selagi itu memang masih masuk konsep aku, ya udah boleh deh. Jadi aku dimotivasi sama clipper itu Mas Roni Rum. Kak, tadi di talk show kan bicara soal kolaborasi itu harus ada diskusi ya. Sudah mendiskusikan soal pembagian royalti musik kan? Untuk saat ini belum ya. Untuk saat ini belum, karena memang aku juga kan menuangkan karya aku di YouTube channel aku sendiri ya. Gitu ya. Aku tuh dari dulu di industri musik ini, dunia hiburan ini, selalu berpikir aku mau berkarya dulu. Aku mau mempersembahkan yang terbaik dulu di akunya untuk menghibur, untuk semua yang pecinta musik bisa menikmati dulu apa yang aku berikan, baru kita ngomongin tentang materi, tentang royalti, baru ke sini. Aku di sini mau totalitas berkarya dulu, mau benar-benar berkarya yang terbaik. Tapi bicara sebuah ciptaan lagu kan pasti akan bicara royalti ketika lagu Mbak gitu. Tapi sudah ada deal-dealan dengan Mas Nugraha ini aja, ada royalti nih berapa persen nih Mas kalian? Mungkin omongannya lebih ke seperti ini kali ya, seperti ya ketika lagu ini booming, ketika lagu ini meledak, ketika lagu ini booming, kita akan mendapatkan sesuatu dulu. Jadi baru di situ kita akan ngomongin royalti kan. Tapi saat ini sih kita belum ngomongin royalti. Dan aku mau kayak tadi aku bilang, aku mau berkarya dulu aja. Baru kita ngomongin royalti. Dewan, ya sayang. Banyak proyeknya ya, banyak kira-kira awalnya mulai berkarir di hiburan ya. Kayak tadi aku bilang, aku tuh datang dari kampung banget, datang ke Jakarta, gitu, nggak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya aku ikut casting, ikut apa ya, casting sih, mau casting film, mau casting iklan, aku datang, dan di antara semua casting nggak ada yang masuk. Di antara beberapa bagus nggak ada yang masuk. Tapi itulah, aku tuh orangnya sangat semangat ya, apapun itu, aku nggak mudah menyerah. Aku walaupun gagal, aku tetap casting, aku tetap datang, aku tetap coba, dan akhirnya aku dapat casting iklan, aku dapat casting film. Sampai di detik ini perjuanganku itu malah mereka yang mencari aku, gitu ya. Bukan aku lagi ikut casting, udah dicari, gitu sih. Tapi memang dulu maksudnya kakak memang lahir besar di Jakarta, memang dulu tinggal di mana sih, di kampung atau sih? Aku itu besarnya di Manado. Oh, oke. Selesai sekolah baru aku ke Jakarta. Nah, sebelum ikut-ikutan casting, kesibukannya apa sih waktu itu kak? Sebelum ikut casting itu kesibukannya ya nyanyi. Aku di Jakarta, datang ke Jakarta itu tuh udah nyanyi juga. Oh. Jadi barengan sebenarnya. Ya membiayai hidup sendiri, ngekos di Jakarta, habis dapat uang, nggak dapat uang seberapa buat bayar kos, buat makan, buat itu. Jadi berjuang intinya. Oh, Berjuang. dangdut itu kak, nyanyi dangdut. Aku nyanyi pop. Pop dulu. Iya, aku awalnya penyanyi pop, malah bukan penyanyi dangdut. Aku nggak ngerti malah nyanyi dangdut. Cuman ya kenapa? Mungkin teman-teman kok sekarang ambil dangdut, loh. Jangan-jangan karena ketemu dengan Mas Nugraha, enggak juga. Gitu. Jadi kenapa aku mengambil genre dance sebenarnya, bukan dangdut ya? Genre dance dulu karena kan aku diangkat dari sosial media. Ya. Sosial media dengan konten-konten aku yang unik, yang lucu, dan akhirnya banyak pengikutku. Nah, tiba-tiba muncullah si tampol-tampol, si jargon tampol-tampol. Itu ada ceritanya lagi nih si tampol-tampol ya. Nah, tapi
Jadi berbarengan, aku menjadi seorang selebgram, tapi di belakang ini aku udah nyanyi, udah main sinetron gitu ya. Nah, untuk jargon tampol-tampol ini, masuknya kemana sih? Masuknya, jadi aku mau mengkolaborasi si tampol-tampol ini dengan bernyanyi, ya, dengan bernyanyi. Nah, nggak mungkin dong kalau misalkan aku nyanyi lagu pop. Lagu pop itu kan elegan ya. Terus aku tiba-tiba mau nyanyi lagu pop, contohnya lagu Semata Karnamu kayak gimana ya? Atau mungkin hanya Tuhan. Tampol-tampol, nggak mungkin. Gimana caranya biar tampol-tampol ini bisa masuk di konsep bernyanyiku ketika aku lagi show? Oh, ternyata di dance group. Akhirnya jadilah si jargon tampol-tampol ini ketika aku show dan aku tampol-tampol, orang menerima di situ ya. Jadi tambah laris lah aku. Berarti memang terjun ke dangdut karena jargon tampol-tampol itu, Kak? Betul sekali. Ada jargon si tampol-tampol ini, dan aku itu sebelum jadi penyanyi dangdut, aku kan udah bernyanyi di TNI. Aku udah bernyanyi di TNI. Di TNI itu kebanyakan mereka seneng lagu-lagu koplo. Nah, aku tuh seneng dengan sebuah tantangan. Job aku hampir setiap hari kan di TNI tuh, mereka mintanya koplo. Nah, sedangkan aku orang Manado nih, aku mau nyanyi lagu koplo kayak gimana? Tapi aku tuh seneng belajar. Dan aku lihat orang kalau ketika nyanyi lagu koplo dan semua tuh pada joget. Disitulah aku tuh ada rasa keinginan untuk aku harus bisa menghibur dengan cara itu. Akhirnya ya udah, aku nyanyi dance tuh, orang berjoget dengan tampol-tampol, jadilah sebuah konsep. Dan akhirnya sampai di detik ini. Seperti itu. Di genre apa kamu suka? Aku semua genre seneng. Karena konsep di sini kan aku senang menghibur ya, jadi buat aku semua genre itu tuh bagus ya. Jadi ketika aku lagi di konsep acara pop elegan, aku bernyanyi dengan secara elegan, secara pop. Ketika ada permintaan aku harus bernyanyi ambiar sampai joget-joget di lantai apa, aku bisa. Karena memang di sini aku konsepnya adalah aku seorang penghibur, tanggung jawabku adalah membuat audiens, membuat semua teman-teman yang melihatku bahagia, terhibur dengan karya-karyaku. Oke.